Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadi Cibeet. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Dendam Gadis yang Diperkosa. Cerita ini ditulis oleh Mira Mulia. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Sayang, maaf malam ini aku tidak bisa datang, pesan Panji, yang secara tiba-tiba membatalkan pertemuan dengan kekasihnya Areta. Untuk yang kedua kalinya dia tak jadi menemuinya. Kenapa mas? Bukankah kamu sudah janji? Kita akan bertemu dengan membahas pertunangan kita, balas Areta, yang langsung terkirim namun tak dapat balasan. Dia Areta Purnama. Dia adalah seorang gadis yang dua bersaudara. Kakaknya bernama Winda. Dia sedikit cuek dan tak suka banyak bicara. Namun Areta tahu dia memiliki sifat yang baik dan sopan. Tidak seperti Areta, sedikit cerewet, manja dan suka banyak bermain. Namun itu masih di atas wajar, karena ayah dan ibu selalu mendidik dengan baik. Kok malah curhat ya? Hahaha. Oke, lanjut. Mereka sudah 2 tahun menjalin hubungan dengan Panji. Dia adalah laki-laki yang cool, spesial dan paling oke di kalangan pemuda lainnya. Tubuhnya yang tegap tinggi, putih dan kekar membuatnya sangat tergila-gila padanya. Namun, beberapa waktu kini sikapnya berubah. Seperti banyak kesibukan atau apalah yang menjadi alasan agar mereka tak bisa bertatap muka. 3 bulan ini sempat kami berjanji akan bertemu seperti biasa untuk membicarakan hubungan kami agar lebih menjenjang ke hal yang lebih serius. Namun dia membatalkan secara sepihak dengan dalih ada kerjaan. Sama hal sekarang dia pun membatalkan tanpa memberi penjelasan. Padahal ini yang selalu mereka tunggu saat mereka berbincang akan hal pernikahan. Suara Winda membuyarkan lamunan Areta. Sungguh kepala Areta berdenyut memikirkan laki-laki yang selalu saja membuat otaknya susah berpikir. Ya, ada apa? Areta beranjak dari atas ranjang, hendak membuka pintu kamar. Belum sempat membuka, Winda sudah membuka duluan. Kakak sudah memanggilmu ribuan kali. Apa kau tak dengar, Ucapnya seraya menyunggulkan kepala di tengah pintu yang terbuka hanya setengah saja. Masa sih kak? Maaf, tadi Reta nggak dengar karena lagi kebelet. Bohong Reta pada Winda. Padahal tadi dia sedang melamuni kekasih yang hilang tanpa kabar. Iya, itu ada teman Panji. Katanya jemput kamu, tapi kok laki-laki semua? Balasnya lagi. Areta pun hanya mengeringit. Siapa teman Panji? Setahu Areta, Doni dan Sony. Winda sudah tahu dan mengenalinya. Siapa kak? Doni sama Sony. Kok gak ngabarin aku ya? Bukan. Kalau Doni dan Sony kakak juga tahu. Ya sudah, kamu temuin dulu sana. Berisik. Timpalnya lalu melenggang pergi meninggalkan Areta. Areta pun keluar kamar dan cepat menemui orang yang katanya teman Panji kekasihnya. Kalian siapa? Maaf, aku baru tahu kalian teman Mas Panji. Sapa Areta yang tanpa banyak bertanya. Iya, aku Tommy, ini Bambang, ini Juna. Ucapnya memperkenalkan.
Oh iya, Panji menyuruh kami menjemputmu karena ada kejutan katanya. Timpalnya lagi. Kejutan? Bukankah Mas Panji bilang sedang ada pekerjaan? Jawab Areta seraya menjentik-jentikan jarinya. Apa bisa aku percaya kalian? Tanya kembali Areta. Tidak usah takut, kami bukan orang jahat. Kami pun tahu alamat ini dari Panji. Oh iya, bisakah kita berangkat sekarang? Takut keburu malam. Baiklah, tunggu aku ambil tas dan dompetku. Areta pun kembali ke kamar, hendak mengambil tas dan dompetnya. Dan langsung kembali. Saat Areta keluar kamar, ternyata Winda sudah ada di depan pintu. Reta, mau kemana malam-malam begini? Apa kamu tidak bisa menunda sampai besok? Kakak merasa ada yang tidak beres. Ucap kakak Areta yang tanpa dihiraukan kekhawatirannya. Kakak tidak perlu berpikir yang tidak-tidak. Semoga aku baik-baik saja ya. Aku pamit, mungkin pulang agak malam. Areta pun pergi meninggalkan Winda yang masih menyimpan rasa khawatir. Entah kenapa dia seperti merasakan akan ada sesuatu yang terjadi. Namun, Areta menepis rasa itu. Mungkin itu hanya perasaan Winda saja. Oh iya, tidak seperti biasanya juga Winda banyak mengeluarkan kata-kata. Tapi tadi seperti, sudahlah, mungkin perasaannya saja, pikir Areta. Ayo Ar, salah satu dari mereka menarik lengan Areta untuk segera masuk dan berhasil membuyarkan pikiran-pikiran buruk dari pikirannya. Oke, makasih. Mobil pun melaju dan berselancar dengan lancar karena keadaan jalan yang sudah langgang. Namun anehnya Areta perhatikan semakin sini jalan yang mereka lewati semakin curam dan gelap, bahkan memasuki perhutanan. Tunggu, kok kita lewat jalan seperti ini? Tanya Areta yang merasa heran dan mulai dirasuki rasa takut. Iya, biar cepat sampai. Soalnya ada kejutan yang tak akan kamu duga. Jawabnya sambil menyeringai menatap lekat padaku. Kalian tidak sedang mempermainkanku kan? Hahaha, wanita bodoh. Kau kira aku akan sengaja menjemputmu demi laki-laki tak tahu diri itu? Kau tak tahu kalau malam ini malam pertunangan Panji dan Alinda. Sinisnya sambil menatap tajam ke arah Areta. Maksudnya apa? Bukankah kalian temannya Mas Panji? Lalu apa maksudnya bilang Mas Panji bertunangan? Aku ini calon tunangan sekaligus calon istrinya. Jawab Areta dengan nada bergetar merasakan takut dan juga rasa tak karuan. Bambang, berikan videonya agar dia tahu dan percaya. Ucapnya pada salah satu temannya. Video apa maksudnya? Lihatlah sendiri. Saat Areta melihat ada sebuah acara yang sedang berlangsung di kediaman Alinda. Temannya sekaligus dia yang merebut kekasihnya. Areta terpukau. Tangannya bergetar hebat. Tak terasa pelupuk matanya menitiskan cairan bening dan berjalan di pipi mulusnya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ucap Areta yang terasa sesak melihat isi video yang ternyata acara pertukaran cincin Panji dengan Alinda. Lebih baik kamu terima cintaku, Areta. Aku sudah lama menyimpan perasaan ini untukmu. Namun kau selalu saja tergila-gila terhadap laki-laki brengsek itu. Ucap Juna sambil menyentuh pundak Areta. Apa yang kau katakan? Kita saja baru bertemu dan tidak saling kenal. Ucap Areta terbata karena kaget dengan yang Juna katakan. Apa harus aku ingatkan kembali siapa aku? Aku Arjuna Perwita, anak dari Ardiana Perwinta. Apakah kau lupa? Atau sudah mengingatnya? Jelasnya. Yang Areta tanggapi dengan rasa yang tak karuan. Arjuna? Iya, laki-laki yang kau tolak dulu, tegasnya. Areta terdiam. Dia ingat dia laki-laki yang mengejar Areta dulu, 2 tahun lalu. Namun Areta menolaknya karena memang tak memiliki perasaan apa-apa terhadapnya. Namun Arjuna yang
Dulu Areta kenal sangat jauh berbeda, hingga Areta tak mengenali dirinya. Sekarang dia memiliki badan yang tegap tinggi, kulit putih, hidung mancung seperti opah Korea saja. Namun, sedikit pun tak dapat mengubah perasaan Areta terhadapnya. Karena Areta tahu cinta itu tidak diukur oleh rupa ataupun harta dan lain sebagainya. Untuk apa kau melamun? Lebih baik kau terima cintaku daripada kau akan hancur di tanganku, ucapnya sambil melayangkan senyuman sinis. Aku mau pulang, dan sampai kapanpun aku tak mau menerimamu, karena aku tak pernah ada perasaan sedikit pun. Terasa sesaknya semakin nyata, sesaknya dihianati dan dibohongi. Di satu sisi orang yang tak lain masa lalunya kembali. Baiklah, itu keinginanmu. Mobil pun berhenti di depan rumah villa. Arjuna menarik lengan Areta dengan paksa. Areta hanya meringis kesakitan. Teriakan Areta minta dilepaskan tak dihiraukan. Lepas, aku ingin pulang. Kenapa kau malah membawaku ke sini? Tempat apa ini, Juna? Teriak Areta. Sudah, ikuti saja perintahku. Bukankah kau menolakku? Maka dari itu jika aku tak bisa memilikimu, maka orang lain pun tak bisa memilikimu. Lantangnya sambil mendorong Areta hingga terjerembab ke belakang. Au, apa maksud semua ini, Juna? Antarkan aku pulang, pekik Areta. Tommy, seret dia ke dalam. Kita nikmati malam ini. Hahaha. Suaranya menggema di area lahan yang gelap dan sepi. Areta semakin gemetar. Nangis dan teriak sudah Areta lakukan, namun mereka tak mengindahkan tangisan Areta. Brak! Tommy menyeret Areta hingga terbentul meja. Kakinya terasa sakit. Apa yang akan kalian lakukan? Aku mohon, Juna, lepaskan aku. Mohon Areta pada Arjuna. Permohonanmu akan aku kabulkan, asal kau mau menerima aku menjadi pendampingmu, ucapnya sambil menatap tajam ke arah Areta. Sampai kapanpun aku tak mau. Aku tak cinta kamu, Juna. Aku mau pulang, teriak Areta yang hendak menggapai Juna. Namun tangan kekarnya terlalu mudah menepis hingga Areta terhuyung kembali ke tanah. Bambang, Tommy, pegang dia. Kita berpesta malam ini. Hahaha, ini keinginan dan keputusanmu, Areta Purnama. Desisnya sambil meremas pegelangan tangan Areta. Bambang dan Tommy melakukan perintah Juna, memegangi tangan Areta hingga Areta tak bisa berbuat apa-apa. Areta berusaha meronta, namun tenaga Areta kalah kuat dengan 3 laki-laki durjana itu. Brut! Ditariknya dengan paksa baju Areta, hingga hanya tinggal baju dalamnya saja yang menempel. Aku mohon, Juna, jangan lakukan apapun. Hentikan. Bukankah ini keputusanmu, Areta? Dan lagi dia mencoba membuka celana jeans yang Areta kenakan. Sungguh malu dan malang sekali nasib yang Areta alami. Hentikan, kumohon. Rintih Areta di tengah permainan yang akan mereka lakukan. Arjuna sangat semangat. Dia terus menciumi bibir hingga ke leher, hingga dia memainkan 2 buah pusaka Areta. Areta sangat kecewa, sakit dan sangat menjijikan. Lepaskan! Rintih Areta yang tanpa didengar oleh mereka. Mereka sangat asik menikmati tubuh Areta, hingga tepat Arjuna akan memasukkan alat vitalnya ke dalam vagina Areta. Plus, sakit. Lepaskan aku, mohon. Nikmatilah ini, Areta sayang. Aku akan memuaskanmu. Jika kurang, temanku pun bisa memuaskan kamu. Hahaha. Dia terus menggulati Areta hingga bertemu di akhir permainannya. Areta terkapar, lemas tak berdaya. Sakit, perih, itu yang Areta rasakan. Sedang Areta berusaha bangkit, sebuah tangan menahannya. Mau kemana?
Kami belum mendapatkan bagian, ucap Tommy. Puaskan hasrat kalian, dia milik kita. Hahaha, ucap Junah. Brengsek kamu Junah, biadab, cuy, teriak Areta lalu meludahi wajah Arjuna. Kurang ajar, cepat selesaikan permainan kalian. Kita habisi dia, imbuhnya sambil mengepalkan tangan. Lepaskan, lepaskan. Lagi-lagi mereka memainkan permainannya. Areta tak bisa melawan dan tak berdaya. Dapat Areta rasakan tubuhnya sudah tak berasa, seakan-akan sudah melayang. Jiwa Areta sudah terasa lepas dari jasadnya. Sebelum matanya terpejam untuk selamanya, sempat Areta mengucapkan sumpah untuk membalas kematian pengkhianatan penyiksaannya. Aku bersumpah akan membalas kalian semua. Tunggulah pembalasanku. Hei bangun, Areta bangun. Junah berusaha membangunkan jasad Areta. Namun nihil, Areta telah mengembuskan nafas terakhirnya di tangan mereka. Sial, sepertinya dia sudah mati, pungkas Arjuna dengan rahang mengeram. Brengsek, ini semua gara-gara Panji. Sialan, ocehnya lagi. Lalu bagaimana jasad Areta Junah? Kita apakan dia? Gua takut kalau ketahuan polisi, bahaya, ucap Tommy seraya menggusar rambutnya dengan kasar. Benar Jun, gua gak mau dipenjara, timpal Bambang. Diam kalian, bantu mikir bukan mengoceh gak jelas. Gua aja bingung kenapa dia bisa mati, geram Arjuna sambil mondar-mandir memikirkan cara bagaimana dan akan dikemanakan jasad wanita yang sudah mereka nodai. Sehingga Tommy pun memberi ide agar mereka membuang jasad Areta ke jurang. Karena jalanan yang mereka lalui sangat curam, jadi tidak akan bisa ditemukan siapapun selain dimakan hewan buas. Junah, gue ada ide. Bagaimana kalau kita buang saja ke jurang? Kita kan pulang lewat jalan yang curam, sedangkan jurang-jurang curam itu sangat jarang terjamah orang. Bagaimana? Jelas Tommy memberikan saran pada kedua temannya. Mereka pun langsung mengiyakannya. Tanpa mereka sadari di balik tindakan mereka akan menimbulkan sebuah petaka tak bertuah. Oke, sekarang bungkus dia pakai apa saja. Kita pergi sekarang. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Hadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.